Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kali ini kita dapat belajar tentang belajar menggunakan kitab baru. Alhamdulillah kemarin pada video-video awal saya sudah bacakan tentang beberapa kisah Nabi dari kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi. Jadi di dalam kitab itu ada kisah-kisah Nabi walaupun tidak semuanya. Nah, tetapi kita sudah selesai membaca semuanya. Tetapi Syekh Ali Al-Hasani beberapa Nabi tidak disebutkan di sana seperti Nabi Adam alaihissalam dan lain-lain. Tetapi kebanyakan disebutlah gitu. Nah, karena kita sudah menyelesaikan tentang kitab itu, jadi sekarang waktunya kita mendengar ringkasan tentang cerita Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, pemimpinnya para Nabi dan para Rasul, yaitu kita akan membaca cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk ceritanya itu kurang lebih dengan cerita Syekh Ali Al-Hasani, yaitu untuk untuk anak-anak ibtidaiyah, yaitu di bawah SMP lah gitu. Nah, alhamdulillah kalau ini pengarangnya adalah Syekh Umar Abdul Jabbar. Judulnya adalah Khulasah Nurul Yakin. Nah, itu ringkasan lah ini. Sama dengan di kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal. Itu pun juga adalah ringkasan-ringkasan dari cerita para nabi. Nah, ini adalah sekarang kita akan membahas tentang cerita Nabi Muhammad. Nah, jadi kitab Khulasah ini ada 4 jilid ya. Nah, tetapi insya Allah kita akan mulai dari jilid pertama. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk kepada pembahasannya, sebelum masuk kepada mukadimah kitab ini, kita akan cari tahu dulu siapa beliau, yaitu pengarang dari kitab ini. Nah, ini dia. Jadi beliau ini adalah namanya Syekh Umar Abdul Jabbar, pengarang Khulasah Nurul Yakin. Nah, jadi kitab ini dinamakan dunia pesantren, khususnya pada jenjang diniyah. Tentu kita mengenal salah satu kitab yang dikaji oleh santri, yaitu Khulasah Nurul Yakin. Kitab ini berisi tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dinamakan Khulasah, yang artinya ringkasan, yang maksudnya adalah ringkasan dari kitab Nurul Yakin karangan dari Syekh Muhammad Khudori Bek, lahir 1289 Hijriah sampai 1345 Hijriah di Kairo, Mesir. Sementara kitab Khulasah Nurul Yakin sendiri dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau ini lahir di Makkah 1320 Hijriah sampai 1391. Jadi kemarin lah. Tidak terlalu lama berarti.
Mungkin kalau berapa ya kalau anunya, sekitar 1800-an mungkin ini. Oh iya benar, 1800-an. Soalnya Syekh Umar Abdul Jabbar ini adalah murid dari Syekh Nawawi. Berarti beliau ini hidup sezaman dengan beliau. Dalam sejarah pendidikan Islam khususnya dunia pesantren, Syekh Umar merupakan Syekh Umar merupakan tokoh yang berjasa dalam menyusun kitab-kitab. Bahkan bukan ini Umaran ini. Jadi bahkan saat ini masih digunakan oleh santri. Beliau dilahirkan di Mekah sekaligus tempat menimba ilmu. Pendidikan beliau ditangani oleh beberapa ulama di zamannya serta beberapa guru beliau dari Indonesia yang sempat beliau temui untuk menimba ilmu dari gurunya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani benar. Syekh Mahfudz At-Tarmusi orang Tarmasi di Jawa Timur kalau nggak salah. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini di Sumatera. Beliau juga masuk madrasah Askariyah yang merupakan madrasah kemiliteran. Jadi Askari juga militer artinya. Jadi ternyata beliau ini adalah murid dari orang-orang Indonesia juga ternyata. Syekh Umar berpindah dari Indonesia. Jadi beliau ini Syekh Umar Abdul Jabbar ini ceritanya pernah juga ke Indonesia. Ketika itu beliau sebelum ke Indonesia berada di Yaman dulu, diundang oleh Raja Yaman. Nah setelah berdiam di sana selama beberapa tahun, beliau ke Indonesia karena mendapatkan undangan dari ulama-ulama Indonesia. Karena Indonesia itu ketika itu berada dalam cengkeramannya Belanda, yang otomatis sama nasibnya seperti India yang akan dikristenisasi oleh masing-masing penjajahnya. Nah berarti Syekh Umar Abdul Jabbar ini juga satu zaman dengan Syekh Rahmatullah, pengarang dari kitab Izharul Haq. Satu zaman juga dengan Syekh Zaini Dahlan, pengarang kitab Dahlan. Mungkin itu gurunya beliau, soalnya Syekh Nawawi juga itu adalah gurunya sendiri. Nah, ini terakhir kita baca sedikit ini. Pada tahun 1391, Syekh Umar Abdul Jabbar menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 65 tahun. Beliau dimakamkan di Jannatul Ma'la di Makkah Al-Mukarramah. Dunia Islam kehilangan sosok intelektual. Jadi banyak anunya nih. Beliau itu praktisi pendidikan. Beliau adalah profesor dan banyak. Beliau juga ini melahirkan sekolah perempuan pertama di Arab Saudi. Nama sekolahnya kalau nggak salah Zahrah namanya. Nah ini sedikit ulasan tentang pengarang dari dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Jadi sekarang kita ke mukadimahnya. Mukadimatun bermula ini satu mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqasasil ghabirin. Bermula segala puji wajib bagi Allah yang Allah itu menunjukkan ianya Allah ibadahu akan hambanya biqasasil ghabirin dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Waja'alaha dan Allah menjadikan kisah-kisah itu ibratan sebagai satu ibrah littabi'in bagi orang-orang setelahnya ila yaumiddin sampai kepada hari kiamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dan salawat dan salam terus kepada penghulu kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi kanat hayatuhu mamlu'atan yang hidupnya Nabi itu dipenuhi jadi mamlu'atan khabar kana bimakarimil akhlak itu dengan akhlak-akhlak yang mulia wa mahasini sifat dan sifat-sifat yang terpuji wa ala alihi wa sahbihi dan salawat dan salam terus juga
dicurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Alladzina takhadhu siratahu, yang mereka keluarga dan para sahabat itu telah menempuh siratahu, akan jalan ceritanya Nabi. Mengambil apa nih berasan sebagai satu teladan li nasyriddin, untuk menyebarkan agama Islam. Hatta wasalu, hingga mereka menyampaikan agama ini, maksudnya ila jidarisin, sampai ke tembok-tembok negeri Cina, syarqan, yang ada di timur, wa qalbi araba gurban, dan bahkan agama Islam itu mereka bawa, para sahabat dan keluarganya Nabi ini, mereka membawa agama Islam sampai ke jantung peradaban Eropa di belahan dunia bagian barat. Jadi artinya agama Islam sudah tersebar. Adapun setelah itu, setelah basmalah, salawat dan salam, falamma kanat siratuhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala adalah kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akbara muhadzibin, itu sebesar-besar cara mendidik bagi jiwa-jiwa, al-jamihah, yang keras, yang kasar, wa a'zamah, ini atap kepada akbarah, madrasatin, dan seutama-utama atau sebagus-bagus madrasah. Jadi ajaran Nabi itu ya ajaran yang paling mulia. Tagrisu fi nufusin nasya'i, yang tumbuhlah jiwa-jiwa yang berkembang, al-iman, yang mengembangkan akan imannya, al-qawi, yang kuat, wa asyi'atahu, dan menumbuhkan cahaya-cahaya as-sahihah, yang sahih, wa quwwatal iradah, dan menumbuhkan kekuatan ambisi lah gitu, kekuatan untuk mungkin menyebarkan agama Islam. Wal istimsaka bil haqqi, dan berpegang dengan kebenaran, wa tahalla bi asyrafil akhlaq, dan menghias diri dengan semulia-mulia akhlak, wa akramil khisal, dan menghiasi diri dengan sebagus-bagus perbuatan. Ra'aitu an ulakhisa litalamidil madaris, agar aku aku melihat bahwa aku ringkaskan bagi murid-murid al-madaris, yaitu murid-murid madrasah al-ibtidaiyah, yang masih dalam tahap ibtidaiyah, masih pemula. Apa yang diringkaskan? Durusan, akan pelajarannya, min siratihi, dari pelajarannya tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meringkaskan kisah Nabi agar nanti kisah ini bisa mudah dicerna oleh anak-anak, sama dengan kisah qasasun nabiyyin lil atfal. Bilugatin, dengan bahasa yashulu, yaitu dengan bahasa yang mudah dimengerti, alal muallimi tadrisuha, yaitu agar guru-guru itu bisa dengan mudah mengajarkannya, wa ala tilmis, dan kepada para murid, fahmuha, oleh mudahlah memahaminya. Jadi sama-sama mudah, guru mudah dalam mengajarkannya, murid mudah di dalam memahaminya, wa nutqu biha, dan agar mudah membaca atau mengucapkannya. Wa qad ikhtartu minal kutubit tarikhiyah, aku telah memilih daripada kitab sejarah. Kitab ini telah dipilih apa? Kitab Nurul Yakin, yaitu kitab Nurul Yakin, fi siratis sayyidil mursalin, di dalam sejarah Nabi kita, para penghulu, para rasul. Jadi sebenarnya tidak perlu diartikan. Jadi kitab ini diambil sebagai pondasi sejarah, yaitu Nurul Yakin fi siratis sayyidil mursalin, ta'lif al-marhum al-Khudari. Nah, ini tadi sudah kita baca di biografi beliau.
li'timadihi fi riwayah, sebagai pegangan di dalam riwayat. Karena kenapa dipilih kitab Khulasah ini, Khulasah Nurul Yakin ini, karena pengarangnya Khudari Bek itu berpegang fi riwayati, di dalam riwayat alal Qur'ani wal hadis, yaitu berpegang pada riwayat Al-Qur'an dan hadis. Jadi cerita ini berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi kuat dalilnya lah gitu. Wasyuhratihi bainal ami wal khas, dan karena terkenalnya khulasahin, karena terkenalnya kitab Nurul Yakin ini di antara orang-orang awam dan orang-orang yang alim. Wa tanazzuhihi, dan karena bersihnya kitab Nurul Yakin karangan Khudari ini an atifatayil hubbi wal bugdi, yaitu karena bersih dari rasa cinta dan benci. Maksudnya nanti agar seseorang itu bisa menceritakan sesuatu itu, dia itu harus tidak berat sebelah, tidak mendiskriminasi sesuatu. Artinya bisa dia itu berbuat adil tanpa adanya tendensi. Kalau ada dia disukai, kalau beliau itu suka, tidak membagus-baguskan perbuatan buruknya. Kalau dia tidak suka kepada seseorang, dia tidak akan mengurangi bentuk satu kebaikannya. Seperti itulah. Jadi itu bentuk pertengahan tawasudnya beliau. Jadi tidak terpengaruh cerita itu dengan rasa cinta dan benci. Jadi beliau itu sangat, istilahnya ya, tidak terintervensi lah gitu. Jadi bisa dengan adil lah memandang satu cerita. Allati dha'at ma'hum al-faidah, yang menghilangkan berserta perasaan cinta dan benci itu al-faidah, faidah minasyari, daripada cerita-cerita. Fa inna atifatal hubbi, maka sungguh sifat cinta ya taj'alu kullama laysa bihusnin hasanan. Jadi karena rasa cinta itu akan menjadikan tiap-tiap sesuatu yang tidak bagus itu menjadi baik. Karena kita cinta, nanti perbuatan yang tidak baik itu menjadi bagus. Wa tajtahidu, dan seseorang itu akan berusaha fi ta'wilil hawadis biwajhin laisa fihi adalah. Jadi kalau begitu seseorang itu akan terus mentakwilkan al-hawadis, yaitu kejadian-kejadian dengan cara yang tidak dimurkai. Jadi perbuatan jeleknya penuh pencitraan lah, seperti itu. Hatta ma'adda minha, hingga tidaklah membawa daripadanya itu hingga ma'adda minha, beliau tidak membawakan minha daripadanya itu. Gimana maksudnya nih? Hatta ma'adda minha ila suquti fa'ilihi wa khaybatihi. Khaybah ini kesia-siaan lah. Jadi mungkin agar tidaklah terbawa dengan perasaan-perasaan itu oleh jatuhnya pelaku itu kepada kesia-siaan. Wa atifatil kirahah, dan sifat ini lawan katanya ini. Jadi sifat membenci itu tad'u ila dhiddi dzalik, itu mengarah kepada berbuat lawan dari di atas. Kalau kan suka di atas itu, kita akan membagus-baguskan perbuatan yang jeleknya. Tetapi sebaliknya, jika orang itu tidak kita sukai, kita akan menjelek-jelekkan perbuatan bagusnya. Nah, itu beliau itu terbebas dari hal-hal seperti ini. Fataj'alul hasana qabihan, maka kalau dia kebalik, maka ia akan menjadikan baik itu menjadi buruk. Tastanbitu minal khairi syarat, dan akan menghukumkan dengan sesuatu yang baik menjadi jelek. Wa qad alhaqtu bikulli darsin khalasatahu, aku telah menghubungkan dengan tiap-tiap pelajaran akan ringkasannya. Fa as'alullah, maka aku meminta kepada Allah ayyaja'alaha, untuk Allah jadikan ringkasan ini makbulatan, itu diterima di sisi orang, wa khalisatan, dan diterima oleh Allah karena ikhlasnya gitu, liwajhil karim, karena mengharapkan Allah semata-mata. Innahu ala ma yasha'u qadir, sungguh Allah itu menghendaki atas apa yang Allah itu kuasakan, dan
Allah itu wabil ijabati jadir dan pantas mengijabah doa. Umar Abdul Jabbar. Nah, ini kita baca sedikit lagi nih. Sirah Sayyidina sallallahu alaihi wasallam la hajata bina. Atau kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita langsung masuk ke anunya nih. Atau kita baca dulu dah nih. Soalnya ini takrisnya nih. Mungkin ada komentar. La hajata bina ila tarikhi hayati falasifat Yunan. Kita itu tidak butuh kepada sejarah kehidupan atau sejarah filsuf Yunani wa hukama Roman, dan kita juga tidak butuh terhadap sejarahnya para ahli hukum atau para hukamanya Romania. Romania bukan negara Romania, tetapi maksudnya Rum, itu Roman, yaitu Romawi, wa ulama Ifranj, dan kita juga tidak butuh kepada ulama Perancis. Faladaina fi tarikhina, maka kita ini mempunyai sejarah sendiri, hayatun syarifatun, yang mulia. Di dalam sejarah itu ada hidup orang yang mulia, mamlu'atun bil jiddi wal amal, yang diisi dengan jiddi wal amal, keseriusan, kesungguhan, dan bekerja keras lah gitu. Was-sabri was-sabati, penuh dengan kesabaran dan keteguhan hati, wal hubbi wa rahmati, dan rasa cinta dan rasa kasih sayang, wal hikmati wa siyasati, dan penuh hikmah dan siasah, wa syarafi al hakiki, dan kemuliaan yang hakiki, wal insaniyatil kamilati, dan sifat insaniyah yang sempurna. Wahia, dan dia kehidupan yang sempurna yang disebutkan tadi itu hayatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuna biha wa kafa, dan cukuplah kita dengan kisah-kisahnya beliau. Wa kafa, dan cukup. Mustafa Lutfi Al-Manfuluti. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.